Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nasya Arhama dengan NPM 2313041044. Saya akan mempraktikkan keterampilan memimpin diskusi kecil. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya masih pagi? Semangat dong, pasti. Oke, baik. Mulai ya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini, pagi ini? Ada yang sakit? Audi kurang sehat. Masih kuat Audi? Kuat. Wah, yang lainnya sehat? Sehat, Bu. Sangat alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Bunda. Bunda, boleh pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Wilda. Baik, sebelum Ibu akan memaparkan materi, Ibu presensi dulu ya. Tadi yang tidak hadir siapa? Ada yang tidak hadir? Aziz. Kenapa Aziz? Keterangannya apa? Tidak ada keterangan. Ada yang punya dekat sama Aziz? Tidak ada. Ada Ibu jawab duluan. Oh ya, tidak apa-apa, nanti Ibu kabarkan orang tuanya. Kemudian siapa lagi? Anggini datang? Sakit, Anggini juga sakit. Baik. Ibu presensi satu-satu saja ya. Milda, hadir. Laura, hadir. Ibu Audi, Agustina, Tidak ada, Bu. kenapa? Keterangannya? Masalah apa, Ibu? Baik, izin ya berarti ya. Ada suratnya? Ada, Bu. Baik. Nanti suratnya boleh kasih ke Ibu ya. Terima kasih, Nokra. Oke, sebelum Ibu mulai memaparkan materi, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Audi? Membaca teks eksposisi, Bu. Benar, membaca teks eksposisi. Ada yang tahu nggak apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan untuk memberi penjelasan atau informasi secara lebih jelas dan lebih Benar banget, Audi. Lupa untuk Audi. Ya, jadi teks eksposisi itu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, kemudian memaparkan atau memberikan informasi secara tepat dan logis kepada pembaca. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang membaca teks eksposisi, maka pada pertemuan kita hari ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu menulis teks eksposisi. Jadi kalau kemarin kita membaca, hari ini kita menulis. Bu akan mengulas kembali apa itu teks eksposisi. Ada yang mau jawab apa itu teks eksposisi? Maura? Teks eksposisi adalah bentuk teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya, Ibu. Benar banget Maura. Beri tepuk tangan dulu buat Oke, terima kasih. Milda mau jawab juga? Boleh Milda, apa itu teks eksposisi? Teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Baik, itu tadi pengertian dari teks eksposisi. Baik, Ibu perjelas lagi ya. Teks eksposisi itu teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Kemudian informasi ini diperoleh berdasarkan fakta di lapangan ya, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian di dalam teks eksposisi juga terdapat pendapat atau argumen dari si penulisnya. Jika si penulis ingin menulis teks eksposisi, maka di dalam teks eksposisi itu harus terdapat pendapat, kemudian fakta yang benar dan kejadian yang sebenar-benarnya. Itu tadi pengertian dari teks eksposisi. Selanjutnya itu ada di dalam teks eksposisi itu, karena kita akan menulis teks eksposisi, maka kita perlu belajar tentang pola pengembangan teks eksposisi.
tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Nah, pada teks di atas, penulis ini menyampaikan gagasan utamanya yang sifatnya itu lebih umum di awal paragraf, yaitu coba apa? Ibu mau tanya. Pada paragraf di atas kan penulis menyampaikan gagasan utama yang sifatnya lebih umum di awal paragraf, yaitu kopi memberikan banyak begini. benar banget, itu tadi merupakan gagasan utama pada contoh kalimat yang sudah Ibu berikan. Ini termasuk pada dalam kalimat teks eksposisi, yaitu umum khusus. Baik, yang kedua itu ada khusus umum. Khusus umum ini kebalikannya dari umum khusus. Jika umum khusus tadi deduktif, maka di khusus umum ini adalah paragraf induktif. Ada yang tahu paragraf induktif itu apa? Paragraf yang Gagasannya berada di akhir. gagasannya berada di akhir. Nah, kenapa di akhir? Karena di awal paragraf penulisnya itu akan menyampaikan beberapa kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat umum atau ide pokok yang dijadikan kesimpulan. Nah, Ibu juga memberi contoh. Ibu juga memberi contoh kalimat yang termasuk pola pengembangan khusus umum. Seperti ini kalimatnya. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggenjala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja saat ini tidak selalu bernilai negatif. Baik, di awal paragraf kan penulis itu menjelaskan gerakan pecinta alam mulai banyak diminati di kalangan remaja. Selain itu, para remaja itu juga mulai berani untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Kemudian di akhir paragraf, penulis ini memberikan kesimpulan bahwa hal-hal tersebut merupakan bukti bahwa remaja saat ini tidak selalu melakukan kegiatan yang negatif. Jadi ide pokok pada kalimat yang diberikan tadi berada di awal atau di akhir? Akhir, berada di akhir karena termasuk pola pengembangan khusus umum. Jangan kebalik ya, umum khusus dan khusus umum. Baik, yang selanjutnya itu ada ilustrasi. Nah, pada pola pengembangan ilustrasi ini penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf, sama seperti umum khusus. Kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Nah, ilustrasi ini berupa data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan si penulisnya. Tujuannya itu untuk membuktikan gagasan yang disampaikan. Jadi penulis ini pada pola ilustrasi akan menyampaikan gagasannya di awal dan membuktikan gagasan yang disampaikan. Jadi ada buktinya apa yang dia sampaikan, maka itu mencakup bukti-bukti juga. Nah, contohnya nih ada kalimat juga Ibu beri contoh. Kalimatnya seperti ini. Olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Nah, misalnya saja dengan berenang, olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna untuk menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernafas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat menyehatkan badan. Nah, pada teks tersebut kan penulis ini menyampaikan gagasan bahwa olahraga ini merupakan kegiatan yang dapat menyehatkan badan. Kemudian penulis juga memberi ilustrasi nih berupa contoh olahraga renang yang dapat menyehatkan paru-paru dalam bernafas. Jadi di dalam pengembangan ilustrasi ini, penulis ini awalnya memberikan atau menyampaikan gagasan umumnya tentang olahraga, yang olahraga ini merupakan kegiatan yang dapat menyehatkan badan. Nah, kemudian penulis juga memberikan contohnya atau faktanya. Tadi kan Ibu bilang tujuannya untuk membuktikan gagasan-gagasan yang disampaikan. Kan tadi gagasannya penulis bilang kalau olahraga itu dapat menyehatkan badan. Kemudian penulis juga memberikan contoh nih olahraga yang dapat menyehatkan badan, yaitu contohnya olahraga berenang. Nah, berenang itu dapat berguna untuk menyehatkan kesehatan paru-paru, untuk bernafas. Jadi kalau kalian menderita atau sering merasakan nafas kalian berat atau sesak ya, kalian bisa nih mulai rutinin untuk berolahraga. Selanjutnya
benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Pada pola pengembangan perbandingan ini, penulis ini awalnya membandingkan gagasan, kemudian memberikan contoh atau menyangkut pautkan dengan benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Susu kedelai dikenal sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Nah, kali apakah penulis ini menulis gagasannya seperti ini. Susu kedelai dikenal sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil daripada susu sapi. Jadi perbandingan ini kan dia membandingkan. Mana coba kata yang membandingkan dari kalimat tersebut? Yang contoh kata perbandingan. Benar tidak jauh lebih kecil dibandingkan. Itu merupakan pola pengembangan pada teks eksposisi, yaitu perbandingan. Dari keempat pola yang sudah dijelaskan, sudah bisa membedakan ya. Tadi dari umum khusus umum, kemudian ada ilustrasi, dan yang terakhir ada perbandingan. Baik, selanjutnya itu Ibu akan mengajarkan kalian langkah-langkah menulis teks eksposisi. Benar banget, langkah-langkahnya itu sebelum kalian Ibu tugaskan untuk menulis teks eksposisi, Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan topik. Nah, pilih topik yang menarik dan sesuai dengan minat serta pengetahuan penulis. Jadi kalian memilih topik ini yang kira-kira kalian ini tahu atau kalian tertariklah dengan topik yang akan kalian bahas. Terus kemudian pastikan topik tersebut memiliki cukup sumber referensi untuk diteliti dan didukung dengan data atau fakta. Jadi kalian jangan memilih topik yang kalian itu susah cari informasinya. Pilihlah topik yang mungkin kalian tahu banyak tentang topik tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penelitian. Lakukan penelitian dengan memeriksa referensi berupa buku, artikel, dan sumber daya online untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang telah dipilih. Jadi di dalam penelitian ini kalian Ibu fasilitasi untuk membuka handphone untuk mencari informasi. Selain dari buku dan artikel, kalian juga boleh mencarinya di Google. Ya, kalian masalah sering ya membuka Google ya, pasti ada apa aja, ada semua dong ya di Google ya. Boleh Ibu bolehkan untuk membuka handphonenya. Kemudian yang ketiga itu ada buat kerangka atau outline. Jadi susun kerangka atau outline untuk memberi struktur pada pikiran dan informasi yang telah dikumpulkan. Jadi setelah kalian menentukan tema, sebaiknya kalian membuat kerangka atau outline, karena jika tidak membuat kerangka ini kalian akan susah untuk menulis teks eksposisi. Kemudian yang keempat ada kembangkan isi teks. Buat isi teks secara jelas dan runtut dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang lugas, efektif, dan sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik. Jadi dengan menuliskan isi ini kalian menuliskan informasi-informasi yang kalian ketahui, tapi tetap menggunakan bahasa yang benar, tata bahasa yang benar. Sudah belajarkah tata bahasa yang benar? Sudah. Kemudian yang kelima itu ada pemeriksaan akhir. Nanti akan Ibu lakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan teks kalian ini, teks yang sudah kalian hasilkan ini sudah sesuai dengan tujuan penulisan atau belum. Dari langkah menulis teks eksposisi ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, sudah cukup jelas ya. Dari langkah-langkah selanjutnya Ibu akan memberi tugas nih. Tugasnya itu tugas kelompoknya itu yang pertama, buatlah kelompok diskusi yang berisi 3 orang. Nih, kalian bertiga nih, jadi satu kelompok ya. Kemudian kalian diminta untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti Ibu minta kalian duduknya melingkar saja ya. Kemudian murid diminta untuk berdiskusi topik yang akan ditulis. Setelah kalian duduknya berkelompok, Ibu
topik yang akan ditulis. Topiknya sudah Ibu tentukan, kalian tinggal pilih dari beberapa topik, kalian memilih salah satunya, kemudian kalian itu diminta untuk membuat kerangka teks. Jadi setelah menentukan tema yang akan kalian buat, kalian membuat kerangkanya. Setelah itu kalian secara berkelompok menulis teks eksposisi sesuai topik yang telah dipilih. Sambung. Selanjutnya akan presentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi sekarang Ibu minta kalian duduknya mendekat. Kita dulu. Baik. Selanjutnya nih ada topik teks eksposisi. Yang pertama itu khasiat jahe bagi kesehatan. Yang kedua manfaat daun sirih bagi tubuh, dan yang ketiga manfaat air putih dalam menghilangkan racun dalam tubuh, dan yang keempat pisang yang bisa menurunkan tekanan darah. Boleh kita diskusi dulu mau pilih yang mana? Kasih waktu. Sudah? Sudah memilih yang mana topiknya? Pisang yang bisa menurunkan tekanan darah. Boleh, pisang yang menurunkan tekanan darah. Kira-kira susah atau sulit nggak kalian mencari informasi tentang ini? Tidak ya? Karena pasti di Google kalian tuh banyak banget informasi tentang topik yang sudah kalian pilih. Boleh? Sekarang Ibu beri waktu 60 menit untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Dan Ibu, ada yang ditanyakan? Bisa ya? Jadi buat kerangka dulu dibagi Augie mencari informasi, mau mencari informasi, Milda yang menulis. Ya. Bisa. Nih, sekarang yang bisa menerima karena banyak kok informasi ini. Buku juga ada. Ya, kita. Baik, sudah selesai semua teks ya? Sudah. Boleh Ibu lihat? Ini ya. Lihat ya. Tentang pisang merupakan pisang yang bisa menurunkan darah. Boleh Ibu minta kalian membacakan sedikit saja, awal saja tentang teks yang sudah kalian tulis. Siapa yang perwakilan atau mau bertiga? Milda, boleh berdiri di depan Milda? Iya, boleh berdiri di depan Milda. Judulnya dibaca Milda. Pisang sebagai buah penurun tekanan darah. Pisang merupakan salah satu buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat penting pisang yang sering tidak disadari adalah kemampuannya membantu menurunkan tekanan darah. Hal ini menjadikan pisang sebagai pilihan alami untuk menjaga kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Baik, terima kasih Milda. Ibu telah mengoreksi tugas yang sudah kalian berikan. Sampai sini apakah masih ada yang bingung tentang menulis teks eksposisi? Tidak ya. Baik, ini boleh Ibu kembalikan kelasnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan kembali hari ini atau minggu depan saat pertemuan berlangsung kembali. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin merefleksikan nih kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang ingin memberikan tanggapannya atau memberikan argumennya? Kita sudah mempelajari tentang menulis teks eksposisi itu. Ya, Saya dapat itu langkah-langkahnya itu. Jadi kalau ingin menulis teks eksposisi itu langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama itu menentukan topik terlebih dahulu, lalu melakukan penelitian dengan menuliskan referensi berupa buku, artikel dan sebagainya lainnya, serta yang ketiga membuat kerangka atau lainnya. Jadi memberi struktur pada pikiran dari informasi yang telah dikumpulkan, lalu selanjutnya mengembangkan isi teksnya, jadi dibuat secara jelas dan tertutup. Dan yang terakhir pemeriksaan akhirnya yaitu
pemeriksaan untuk memastikan teks yang dihasilkan sudah sesuai dengan tujuan penulisan. Benar banget Mbak Rabdi. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang menulis teks eksposisi. Ibu kuatkan lagi. Jadi di dalam pola pengembangan teks eksposisi tadi kita sudah belajar tentang ada 4 pola pengembangan. Yang pertama umum khusus, khusus umum, ilustrasi dan perbandingan. Benar banget. Terus kita hari ini juga sudah belajar tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi dan kalian sudah langsung membuat teks eksposisi, sudah langsung menulis teks eksposisi. Ibu harap kalian sudah bisa dan sudah paham tentang menulis teks eksposisi. Untuk pertemuan hari ini mungkin materinya itu saja, dan apakah ada yang tahu minggu depan kita ingin belajar apa? Materinya tentang apa? Mempublikasikan teks eksposisi di media massa. Benar banget, mempublikasikan teks eksposisi di media massa. Jadi kalau kemarin kalian sudah membaca, kemudian hari ini menulis, besok kita akan coba mempublikasikan teks eksposisi yang sudah kalian buat tadi. Maka nanti Ibu akan mengajari kalian cara mempublikasikan teks yang sudah kalian buat. Oke, cukup sekian ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya. Baik, sebelum Ibu tutup dan kalian sudah tidak ada yang ditanyakan, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Untuk Milda, harap dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Milda. Cukup ya. Baik, sebentar. Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, dan abis ini pembelajaran apa? Matematika Ibu. Matematika. Wah, semangat banget dong ya. Hitung duit, hitung angka. Ibu. Kan gurunya enak, ada Bu Iis. Enak kan Bu Iis di matematika? Iya. Ya tidak apa-apa, namanya di matematika pasti galak ya, karena dia pintar menghitung. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan panduan observasi ke-5 keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nama calon guru Tiara Nasya Agama, NPM 23130410644, tanggal 30 Oktober 2025, waktu 10.00 waktu Indonesia Barat. Topik menulis teks eksposisi semester 5. Komponen keterampilan: memusatkan perhatian, merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, membuat rangkuman bertahap, sudah dilakukan dan sudah baik, memperjelas masalah atau urutan pendapat, memparafrase, merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail, sudah dilakukan dan sudah baik, menganalisis pandangan siswa, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, meneliti alasannya, sudah dilakukan dan sudah baik, meningkatkan urunan siswa, menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan memberi dukungan, sudah dilakukan dan sudah baik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, menghentikan atau melarang monopoli, sudah dilakukan dan sudah baik, menutup diskusi, meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, dan menilai, sudah dilakukan dan sudah baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.